Kamu pernah gak sih eh, ngalamin sesuatu hal yang dimana tuh kamu tuh ngerasa takut banget buat ngejalaninnya. Kamu ngerasa kamu takut banget sama pikiran-pikiran kamu sendiri. Kayak kamu tuh harus ngejalanin ini atau enggak ya? Apa yang harus kamu lakukan? Sikap apa dan bagaimana seharusnya? Kamu pernah gak sih ngelewati hal-hal yang dimana itu buat kamu tuh sulit? Contohnya kayak kita tuh pasti dalam hidup itu kita mau punya pilihan ya. Pilihan mana yang akan kita ambil. Karena kita gak mungkin bisa jalan beriringan tanpa adanya tujuan. Jadi contohnya tuh kayak ya kamu bisa gitu loh melakukan banyak hal. Tapi kalau misalnya dengan kamu melakukan banyak hal, tapi kamu nggak tahu arah dan tujuannya itu tuh kemana, itu kan pasti ya ngerasa kayak ini tuh belum ada plannya loh. Dan kamu ngerasa kamu takut dan kamu nggak tahu harus gimana. Coba untuk meyakinkan diri kamu sendiri dengan ngikutin hati kamu, pikiran kamu, tapi rasanya kayak ya semua masih terasa sulit buat kamu. Kita semua pasti pernah ya merasakan hal itu, merasakan hal-hal sulit dalam hidup kita. Ya kuncinya cuma satu sih, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, nanti kamu bisa kok melewatinya. Gak usah terburu-buru, nanti yang ada malah jatuh. Nanti kalau misalnya udah jatuh, yang ada malah sulit untuk bangkit lagi. Ya kita juga kan gak tahu apakah suatu saat nanti kita akan mengalami hal terburuk dan membuat diri kita tuh merasa down banget. Kita gak akan pernah tahu rencana apa yang akan Tuhan siapkan untuk kita. Yang terpenting, apapun itu, kita jalani pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Oke. Hai semuanya, gimana kabar hari ini? Apakah semuanya baik? Yaudah deh, aku jawab kabar aku sendiri ya. Karena tuh dari kalian tuh suka banyak banget nih yang komentar, Kak April terlalu sibuk nanyain kabar kita. Tapi kabar Kak April sendiri gimana? Oke. Fine, kabar aku baik. Dan kalau misalnya aku lagi bikin video ini, ya aku dalam keadaan baik. Ya semoga aku bisa sehat selalu, bisa terus nemenin kalian, nemenin waktu malam kalian di setiap konten yang aku bawakan, supaya kalian tuh punya temen. Nggak harus ngerasain kesendirian dan melewati setiap malam tuh dengan penuh kesunyian. Setidaknya aku bisa menjadi teman kalian. Ya walaupun memang apa yang kamu butuhkan tuh teman secara fisik ya, tapi aku nggak bisa. Aku juga bisa menemani kamu di setiap konten yang aku bawakan aja. Ya semoga itu bisa membantu kamu, menenangkan kamu, dan setidaknya bisa melegakan kamu. Supaya kamu tuh nggak harus ngerasain hal-hal berat itu seorang diri. Ya walaupun aku nggak tahu kamu di sana gimana. Semoga kamu di sana selalu baik-baik aja ya. Makasih karena udah support aku sampai sejauh ini. Dan gimana sih perasaan kalian ketika lihat aku lagi rajin banget upload? Sebenarnya aku rajin kok. Ya kalau emang kondisinya itu aku sehat dan aku bisa gitu loh keadaannya, aku rajin. Karena kalau buat aku tuh ya, kalau misal aku nggak rajin upload tuh, kayak misalnya nih aku libur aja gitu sehari, itu kan aku udah terbiasa upload ya. Itu kayak mikirin kalian, tahu nggak sih? Kalau misal aku nggak upload, apakah hari kalian tuh baik atau enggak? Soalnya kan emang kadang suka di rolling ya sama Spotify. Seenggaknya ya aku nggak terlalu ngasih jeda yang lama untuk upload konten, supaya kamu tuh bisa selalu paham sama keadaan kamu sendiri yang saat ini sedang kamu rasakan. Ya kan? Karena kan kalau misalnya nggak ditanya tuh kadang kita nggak tahu keadaan kita hari ini gimana. Aku pun juga sama kok. Ya kalau misalnya nggak ada orang yang tanya kayak, hari ini gimana? Ada cerita apa hari ini? Apakah semuanya berjalan baik-baik aja? Aku pun kalau misalnya nggak ada orang yang tanya pun, ya udah,
ngerasa kayak pelit-pelit aja. Ya, intinya semua baik-baik aja. Ada cerita apa hari ini? Apakah semuanya baik? Coba. Apa yang bikin hidup kamu berat? Hari kamu berat? Apakah semua itu berpusat pada pikiran-pikiran kamu sendiri? Kadang, kalau misalnya kita terlalu banyak mikir, itu kan bikin kepala kita tuh sakit ya. Bikin kita tuh capek pikiran dan lain sebagainya. Cuman kadang kalau misalnya kita coba untuk gak mikirin, ya kita bisa gitu loh. Tapi rasanya kayak, kok susah banget ya buat gak mikirin. Kok susah banget ya rasanya. Pengen banget rasanya tenang. Pengen banget rasanya lega. Pengen banget ngerasain dimana kita tuh bisa melewati semuanya itu dengan baik. Tapi kadang dunialah yang bikin diri kita tuh susah banget rasanya. Nih di episode hari ini aku mau mengajak kalian untuk kita tuh bisa semangat sama-sama. Bahkan di semua podcast kok. Kenapa? Aku tuh bukan berarti di setiap podcast aku bawakan tuh emang menjurus ke kehidupan aku pribadi. Karena gini loh, enggak semua kehidupan yang kita jalani itu semua orang tuh perlu tahu. Jadi apa yang terjadi sama hidup kita, enggak mungkin orang lain tuh orang lain tuh perlu tahu gitu loh. Jadi kadang kalau misal kamu bilang, pasti ini diambil dari kisah pribadi. Enggak juga kok. Dan kenapa ya? Kenapa kamu tuh suka tanya, ini tuh kontennya tuh inspirasi itu dari mana? Jujur, ini konten kadang aku suka terinspirasi dari orang-orang dimana aku tuh sering banget kayak lihat-lihat video atau cerita. Dan kalau emang itu bisa diangkat, bisa menjadi sebuah karya, pasti aku bawakan. Jadi gak melulu tuh konten aku bawakan tuh hal pribadi aku aja gitu loh. Bahkan kalian gak tahu kan hal pribadi aku tuh gimana. Jadi ya aku cuma mau bilang, setiap konten creator itu gak melulu apa yang dia bawakan tuh itu kisah pribadi. Mungkin ada yang dimana itu di luar dari pribadinya mereka. Atau mungkin ada dari mereka yang emang mereka tuh mau membawakannya dan menceritakan untuk menjadi sebuah karya yang dimana bisa didengarkan oleh kalian semua. Tapi bukan berarti gak ada cerita pribadi aku. Ada kok. Cuman memang gimana ya, aku gak terlalu mengungkapkan banget. Dan kalian mungkin juga gak bisa menebak. Sabar, aku gak apa-apa kok. Dan ya mungkin itu bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kalian selama ini. Dan aku harap semoga dengan ada podcast ini kalian bisa menemukan tempat cerita terbaik ya. Walaupun emang aku gak bisa secara fisik ada buat kamu, setidaknya aku bisa nemenin lewat karya. Hey, apa sih yang hari ini bikin hidup kamu tuh berat? Hari kamu berat apa? Kamu pernah gak mengalami sesuatu hal yang mana itu kamu sulit banget? Kamu ngerasa kayak hari kamu tuh berat banget. Kamu bingung harus gimana. Bahkan ketika kamu bertemu dengan orang yang dimana mungkin kamu tuh belum mau ingin mengenal orang baru. Rasanya mungkin kayak susah banget ya untuk mengenal orang baru. Tapi kamu juga perlu mengenal orang baru. Ya karena kamu gak mungkin stuck di situ aja. Stuck di masa lalu kamu. Dan dimana ya masa lalu kamu aja belum tentu mikirin kamu. Dan kenapa podcast ini tuh aku bawakan dengan judul yaitu pelan-pelan aja. Karena ini bisa mengacu di dua hubungan, yaitu percintaan maupun kehidupan. Karena kalau misalnya dalam percintaan mungkin kita banyak bertemu dengan banyak orang. Kita banyak mengenal orang-orang baru, orang-orang sekitar. Banyak dari mereka yang dimana mungkin sifat dan sikapnya itu
bertolak belakang sama diri kita sendiri. Bahkan kita juga nggak bisa menebak apakah mereka-mereka yang datang itu memang orang-orang yang tulus ataupun tidak. Karena kita semua juga pasti nggak mau kan, namanya ngerasain sakit dan terluka karena salah orang. Ada yang mau emang? Nggak ada kan? Cuman emang konsekuensi mencintai itu dua sih. Kalau nggak bahagia, ya kecewa. Maka dari itu, kenapa aku membahasnya tuh tentang pelan-pelan aja. Kalau misal kamu mau memulai dengan orang baru, kamu mau melupakan seseorang, kamu mau rasanya kayak, ya intinya move on kali ya. Semua itu kamu lakukan dengan pelan-pelan aja. Nggak usah terburu-buru. Kadang banyak banget nih yang nanya, gimana sih kak cara ngelupain, dan cara ngelupain. Capek banget gamon. Hari-hari gamon, setiap hari gamon. Coba sekarang aku tanya, apa yang bikin kamu gamon sama seseorang di masa lalu kamu? Karena kenangannya kak, kenangan itu sulit untuk dilupakan. Iya benar banget kok. Wajar kalau misalnya kita ngerasa susah buat ngelupain karena kenangannya. Karena kenapa? Karena kita tuh diciptakan mempunyai ingatan yang dimana itu tuh fungsinya tuh untuk mengingat. Jadi wajar kalau misal kamu ngerasa kalau kamu tuh masih susah buat ngelupain dia. Tapi aku tuh selalu bilang, jangan terburu-buru, pelan-pelan aja. Kalau misal kamu salah lagi dalam mencintai, kalau kamu salah lagi dalam memilih, nanti yang akan merasakan sakit siapa? Kamu sendiri. Setidaknya, kamu bisa membentengi diri kamu supaya kamu gak harus merasakan rasa sakit lagi. Pelan-pelan aja ya, jangan terburu-buru dalam menaruh hati. Kalau misalnya kamu gak mau salah lagi dalam mencintai. Karena, kalau misalnya kita salah lagi dalam memilih, nanti yang akan merasakan luka, itu siapa kalau bukan diri sendiri? Dan ini juga berkaitan tentang melupakan. Sebenarnya ini konteksnya bisa berbagai macam ya, bisa kita angkat gitu, bisa kita bawakan. Dan aku di sini cuma mau bilang juga, kalau misal kamu ngerasa kamu susah banget buat ngelupain seseorang, kamu gak perlu memaksa diri kamu buat bisa lupain dia secara cepat. Pelan-pelan aja. Semua butuh proses. Semua butuh waktu. Memang kalau misalnya kita nunggu waktunya tuh kayak, kapan waktunya itu tiba gitu? Kapan waktunya dimana aku bisa ngelupain dia? Memang kita gak bisa menunggu waktu gitu aja. Cuman kamu juga harus melakukan effort untuk diri kamu sendiri. Gimana caranya agar kamu bisa lupa sama dia dan bisa mengembalikan diri kamu menjadi seseorang yang dimana kamu terlihat segitu bahagianya sebelum kamu kenal sama dia. Jadi kamu gak perlu nekan diri kamu buat terus lupa. Gimana caranya lupa? Kamu gak perlu. Karena sama aja tuh kamu terlalu memaksakan diri kamu untuk sesuatu hal yang dimana Tuhan belum mengizinkan kamu untuk lupa sama dia. Ada masanya nanti, semua akan kembali baik-baik aja. Ada masanya nanti dimana ketika kamu mengingatnya dia lagi, ya kamu udah merasa biasa aja. Karena dari perasaan-perasaan itu, karena dari usaha kamu yang berusaha untuk bisa melupakan dia. Ingat ya, pelan-pelan aja. Nggak usah terburu-buru. Jangan nekan diri kamu terus. Memang rasanya emang capek banget ketika kita menahan semuanya seorang diri. Rasanya emang capek banget. Capek gamonin orang yang sama terus. Pengen banget yang namanya tuh membuka lembaran baru, kenal sama orang baru lagi. Walaupun memang konsekuensinya kenal sama orang baru lagi itu, ya kita harus memulai dari awal lagi. Adaptasi lagi, kenalan lagi, dan mencari seseorang yang emang itu tuh cocok sama diri kita. Emang itu semua gak mudah. Cuman kamu juga gak bisa kalau bisa terus-menerus neken diri kamu buat kamu bisa lupa sama dia. Kalau misal kamu ingin mencari seseorang yang dimana dia bisa menjadi support system terbaik kamu, seseorang yang bisa menemani kamu dan bisa menyayangi kamu dengan baik, jangan terburu-buru. Pelan-pelan aja, dan suatu saat nanti itu juga pasti akan Tuhan kasih.
Memang kita nggak selamanya nunggu waktu itu, tapi setidaknya waktu itu juga akan datang. Dan setidaknya kita udah memberikan effort untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu berlebihan memberikan effort untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri aja enggan. Ya. Dan berbicara soal real life, mungkin banyak banget di sini ngerasa kadang banyak banget orang yang cerita kehidupannya tuh lagi nggak baik, atau hari-hari dia tuh berat banget, dan dia nggak punya seseorang untuk menjadi pendengar, untuk menjadi tempat pulang, dan kadang susah banget untuk ngejalaninnya. Hey, kamu nggak sendiri kok. Ingat ya, di luar sana tuh banyak orang-orang seperti kamu, atau bahkan mereka-mereka di luar sana lebih parah daripada kamu. Kenapa aku bilang gini? Bukan aku so tahu, bukan aku mengada-mada. No, enggak kok. Di dunia ini ditempati bukan hanya kamu doang, tapi banyak manusia-manusia yang menempati dunia ini. Dan mereka-mereka di luar sana pun ya memiliki kehidupan yang beragam. Mungkin kita adalah seseorang yang menurut kamu adalah orang yang terburuk buat kamu sendiri. Kamu adalah orang yang gak beruntung, tidak seberuntung orang lain. Kamu yang hidupnya selalu gagal, kamu yang hidupnya selalu hancur. Tidak seperti mereka-mereka di luar sana yang hidupnya selalu bahagia. Bahkan tanpa kamu sadari, di luar sana, gak semua manusia itu hidupnya bahagia. Enggak semua orang memiliki kebahagiaannya tersendiri. Ada dari mereka yang dimana mereka harus melewati setiap harinya tuh begitu sulit untuk dia lewati. Dan ya orang-orang itu bisa semangat menjalani hari. Mungkin kita emang manusia yang kurang bersyukur, kurang bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita sendiri. So kalau misal kalian ngambil dari contoh pribadi, aku pernah ngerasa kayak, kok hidup aku kayak gini ya? Sebenarnya Tuhan sedang merencanakan apa untuk hidupku ke depannya? Kenapa harus merasakan rasa seperti ini terus? Aku nggak tahu penyebabnya apa dan apakah ada yang salah dari diriku sendiri. Aku kadang selalu bertanya-tanya sama diriku sendiri. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidupku sendiri? Kenapa Tuhan memberikan aku ujian sehebat ini? Aku pernah mengalami hal seberat itu. Dan dari situ aku gak harus setiap hari tuh kayak overthinking, terus aku hilang semangat, aku putus asa, menyerah. No, gak sama sekali. Kamu tahu gak apa yang aku lakuin? Aku lakuin yaitu aku tetap menjalani hari semaksimal mungkin, pelan-pelan menjalani kehidupan yang berat ini. So, kita akan sampai di garis finish, yang dimana kita gak akan tahu di garis finish itu tuh kita akan dihadiahi apa oleh Tuhan di balik ketabahan dan kesabaran kita selama ini. Siapa bilang aku gak pernah ngerasain down? Siapa bilang aku gak pernah ngerasain sehancur itu? Aku pernah kok. Aku pernah. Cuman aku gak bisa yang namanya tuh kayak, ya udah, kita udah hancur, udah terpuruk, kita harus putus asa gitu. Kita harus down terus, kita harus nangis terus, kita harus dan lain sebagainya. Enggak, aku selalu mikirin gimana cara aku bisa bangkit, keluar dari zona ini, dan membuat pondasi yang kuat. Suatu saat nanti ketika aku jatuh lagi, aku udah mempunyai pondasi yang kuat itu supaya aku gak gampang hancur kembali, gak gampang jatuh kembali. Itu yang selalu aku lakukan. Semua tuh dijalani pelan-pelan aja. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, kita gak akan tahu rahasia apa ataupun rencana apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Jangan terburu-buru, jangan terlalu menekan diri sendiri untuk terus kuat menghadapi hari. Ya walaupun emang kamu menganggap hari kamu tuh fine-fine aja atau lain sebagainya, kan kita juga gak tahu ke depannya nanti kamu akan mendapatkan hal apa. Kalau misalnya ke depan nanti kamu mendapatkan hal yang kurang baik, setidaknya kamu udah punya pondasi yang kamu bangun dari bawah. Tinggal sekarang
kamu udah bisa melewati semua itu dengan baik. Ya, kalau misal kamu hari ini ngerasa lagi down banget, sedih banget, kamu gak sendirian. Coba untuk menjalani semuanya tuh sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jangan terlalu dipaksakan dan jangan terlalu neken diri kamu terus. Kasihan diri kamu juga perlu ruang, perlu jeda. Jangan terus-menerus membuat diri kamu tuh merasa tertekan. Kamu banyak pikiran, itu kan bikin pikiran-pikiran kamu, otak kamu semakin capek. Yang ada, kamu gak bisa ngasih ruang dan waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu tahu gak sih, betapa pentingnya kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri? Itu penting banget. Ya setidaknya walaupun kita me time itu gak harus keluar rumah, gak harus healing, gak harus ketemu dengan banyak orang. Walaupun dengan kita sendiri, kita melakukan hal-hal yang kita suka, mungkin itu udah lebih cukup untuk kita sekedar me time, menenangkan diri. Jadi, jangan kau menganggap bahwa hidup kamu tuh berat untuk kamu lalui. Memang semua akan terasa berat kalau misalnya kita dirasa. Tapi kan namanya manusia, wajar gak sih Kak kalau misalnya kita mencoba untuk gak dirasa tapi kerasa juga. Ya wajar aja kok. Karena setiap manusia pasti punya titik capeknya, punya titik lelahnya. Wajar kalau misalnya kita merasakan capek. It's okay. Cuman setidaknya kamu harus bisa membagikan diri kamu sendiri dan harus ngebuka mindset pikiran kamu untuk maju. Kamu gak bisa stuck di sini terus. Kamu gak bisa terus-menerus ada di posisi ini. Kamu gak bisa. Setidaknya kamu melakukan hal yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Kamu berikan effort terbaik kamu, support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Jangan hanya effort untuk orang lain aja yang kamu berikan, tapi untuk diri sendiri aja enggak. Jadi ya, walaupun kamu ngerasa hidup kamu tuh adalah hidup yang paling buruk dan gak seberuntung orang lain, kamu salah. Mungkin orang lain yang gak seberuntung kamu, mungkin orang lain yang gak bisa sekuat kamu. Jadi harus lebih banyak bersyukur ya. Nikmatin aja. Kadang emang kalau dinikmatin gak enak ya Kak. Iya sih, kadang aku juga gitu. Kalau nikmati rasa sakit tuh gak enak. Apa yang mau dinikmatin dari rasa sakit? Kecuali nikmatin kebahagiaan tuh pasti enak. Iya, cuman kan dari banyaknya rasa sakit yang udah kita lewati, ujian dan lain sebagainya, bukankah itu menjadi pondasi kita? Bukankah itu yang menjadi hal yang bikin kita kuat nanti, suatu saat nanti ke depannya, ketika kita mengalami hal yang sama lagi? Setidaknya kita nggak terlalu rapuh gitu loh. Walaupun memang hati setiap manusia itu pasti mempunyai hati yang rapuh ketika dia merasa kalau dunia itu lagi nggak berpihak sama dia. Bukan berarti dunia tuh jahat sama kamu. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Mungkin emang inilah cara Tuhan mendewasakan kamu. Kita juga gak tahu kan gimana caranya Tuhan mendewasakan kita. Bahkan itu bisa lewat dari apa aja. Agar diri kita tuh bisa semakin kuat lagi. Kadang aku tuh gak pernah capek sih buat terus nyemangatin, kayak ngasih motivasi, ayo semangat ya. Walaupun kayak mudah kali ya bilang semangat doang, aku gak ngerasain jadi kamu. Cuma kan setidaknya kita bisa sama-sama ngebuka mindset pikiran kita bahwa apa yang kita lakuin saat ini tuh udah terbaik belum. Kadang apa yang menurut kita terbaik justru ya itu salah gitu loh. Aku gak menyalahkan, cuman kita lebih cross check lagi. Sebenarnya ketika aku sedang down, aku tuh melakukan hal ini impactnya ke diri aku tuh apa ya? Kalau emang itu gak berimpact baik atau gak berimpact apapun, so what, untuk apa? Jadi untuk apa gitu loh? Jadi ya, ketika kamu mengalami hari yang buruk, kamu down, kamu sedih, kamu nangis, gak apa-apa, nangis aja. Kamu keluarin dan kamu ungkapin apa yang pengen kamu ungkapin. Setiap manusia tuh punya hati, punya perasaan, dan semua butuh pengungkapan. Jadi, it's okay, gak apa-apa kalau misalnya kamu ngerasa
kamu udah gak kuat nahan semuanya seorang diri dan kamu pengen ngungkapin semuanya dengan nangis, gak apa-apa. Baik cewek maupun cowok, kalian bukan seseorang yang lemah ketika menangis. Itu menandakan kalau kalian punya perasaan yang saat ini perasaan kalian sedang hancur, sedang sakit banget dan gak tahu harus cerita ke siapa. Biar aja kalau orang lain bilang, kamu cengeng banget sih dikit-dikit nangis. Biarin aja, mereka gak ngerasain jadi kamu. Yang tahu diri kamu itu kamu sendiri. Gak perlu kamu meminta orang lain untuk mengerti kamu. Gak perlu. Karena yang mengerti kamu ya diri kamu sendiri. Setidaknya kamu bisa kuat dan bertahan walaupun semua terasa berat. Itu kamu udah lebih dari cukup. Bumi banyak memiliki orang hebat dan kamu salah satunya. So jangan pernah menyerah, jangan pernah putus semangat. Ya walaupun kadang kalau misalnya kita lagi down itu pikiran kita tuh buntu. Ya mindset pikiran kita tuh kita gak bisa terbuka. Ya gak apa-apa. Setidaknya kamu kasih jeda dan ruang dulu untuk diri kamu sendiri. Dan baik lagi, pelan-pelan, slow, okay? Pelan-pelan dalam menjalani hari, dalam menjalani kehidupan, dan pelan-pelan dalam mencari seseorang yang emang itu pantas buat kamu. Jangan sampai salah pilih lagi. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama lagi. Gak enak kan kalau misalnya harus merasakan rasa sakit lagi? Aku selalu di sini dan selalu support kamu supaya kamu tuh bisa punya seseorang yang menyemangati kamu. Walaupun itu hanya sekedar voice aja, sekedar konten aja. Tapi setidaknya ya, aku seneng kalau misal konten aku tuh bisa berimpact baik ke kalian semua. Ya, jadi aku ngerasa kayak aku gak sia-sia aja rajin upload. Capek mikirin apa yang harus aku bahas. Ya semua karena demi kalian. Oh iya, bantu aku untuk next kita akan bahas apa ya. Kalau bisa ya, judulnya tuh yang simple tapi pemahaman tuh feel-nya tuh bisa lebih dapet gitu loh. Contohnya kayak ya judul-judul yang aku bawakan itu simple, pemahamannya tuh dapet dan kita bisa membawakannya dengan baik dan juga kalian bisa menerimanya juga dengan baik. Oke. So kalau misalnya hari ini suara lagi agak kurang enak, I'm so sorry, maaf banget ya. Karena mungkin tenggorokan aku agak kurang enak. Tapi so far gak apa-apa kok. Aku seneng banget karena aku bisa nemenin kalian. Aku seneng banget bisa menjadi teman ketika di malam hari. Semoga kalian gak pernah bosan ya. Tetap semangat menjalani hari, pelan-pelan aja. Pelan-pelan kita lalui dengan baik, semua pasti akan berakhir baik. Dan kamu adalah salah satu dari banyaknya orang-orang hebat di muka bumi ini. Dan satu hal lagi, jangan lupa dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kalian support aku juga di Spotify ya, dengan cara follow dan berikan rating. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Aku gak pernah bosan buat ngingetin kalian, karena ya takutnya nanti lupa. Jangan lupa juga follow Instagram aku buat kita berbagi cerita, dan juga follow TikTok aku supaya bisa dapat notif ketika aku live. Oke? Semuanya ada di deskripsi ya, bisa klik link aja. Terima kasih. And thank you udah dengerin episode hari ini. Aku seneng banget karena ya podcast ini gak kerasa udah berjalan sejauh ini. Semoga kedepannya bisa semakin berkembang dan bisa menjadi teman terbaik untuk kalian semua, pendengar setiap podcast teman tidur. Jangan pada bosan ya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast teman tidur. Dah.